Shalom Elohim, bertemu kembali dengan saya Edwin Hutahayan. Nah, saat ini kita akan membahas ini sedikit vulgar ya. Jadi tolong disimak dengan baik-baik, dengan jelas karena ini menyangkut masa depan kita. Bagaimana kita akan menentukan pasangan kita dia baik buat kita atau tidak. Nah, tema hari ini adalah saya memberikan tema awas kena jebakan pria atau wanita. Saya ulang sekali lagi, tema kita adalah awas kena jebakan pria atau wanita. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita perlu mengetahui apa arti cinta yang sesungguhnya. Cinta adalah cerita indah tanpa akhir, yang di dalamnya kita sesama pasangan kita menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Jadi tidak ada tipu-tipu ya, atau tidak ada yang namanya hanya melihat satu yang unik saja dari wanitanya atau pasangannya. Tapi semua kekurangan dan kelebihannya harus bisa diterima setiap pasangan. Kenapa saya mengambil tema kali ini agak unik ya, awas kena jebakan pria atau wanita, karena saya melihat ya banyak itu yang kena jebakan sehingga terpaksa dia harus melakukan sesuatu untuk pasangannya. Jadi sebelum itu terjadi, semua pasangan perlu memperhatikan jebakan ini jangan sampai kena jebakan itu. Nah, sebelum ke situ teman-teman boleh like, subscribe dan komen. Jika Anda terberkati atau termotivasi dari video saya ini, silakan di komentar. Atau ada teman-teman yang mungkin mau request mau buat video konten-konten tentang apa, silakan ya ditulis di kolom komentar nanti. Nah, oke. Yang pertama, awas kena jebakan pria atau wanita. Setiap pasangan itu haruslah saling menerima kelebihan dan kekurangan. Namun di dalam satu pasangan, di setiap pasangan ada pasangan yang tidak baik dan ada pasangan yang baik. Namun kita terkadang ya tidak tahu melihat apakah pasangan kita itu baik atau tidak bagi kita. Namun sebelumnya saya sudah bahas ya di channel saya yang lalu itu tentang cara memilih pasangan dengan benar. Jadi boleh ditonton ya di channel saya yang sudah upload kemarin. Nah, sekarang awas kena jebakan pria atau wanita. Nah, yang pertama adalah jebakan pria atau wanita. Yang pertama, satu, memanfaatkan harta wanita atau pria. Nah, pria atau wanita terkadang jatuh cinta karena harta, karena melihat wanita itu kaya, pria itu kaya, motornya besar, motornya bagus, keren, luar biasa, papanya orang kaya, punya mall dan lain-lain dan segalanya. Nah, jadi dia termotivasi mendekati, mencintai Anda karena ingin memanfaatkan keadaan Anda, harta Anda. Nah, sehingga dia mengatakan dia jatuh cinta kepada Anda, tetapi sebenarnya dia hanya jatuh cinta kepada harta, hanya jatuh cinta kepada jabatan Anda yang sebenarnya, bukan cinta kepada Anda. Dan setelah dia pacaran sama Anda, dia akan mengupas ya, istilahnya mengupas atau minta-minta memanfaatkan keadaan itu, pergi makan, ngajak nonton, tapi yang bayar pasangan yang dikiranya ini kaya. Nah, tadi tanpa cinta sebenarnya, tanpa ada hati, tanpa ada hati yang mengasihi pasangan itu. Jadi bagaimana cara melihat apakah pasangan kita itu memanfaatkan harta kita atau enggak? Boleh dilihat yaitu dengan cara dia pasti akan, kalau dia tidak memanfaatkan dia tidak akan meminta apa-apa kepada Anda, dan dia tidak akan meminta sesuatu yang untuk dibelikan oleh Anda buat dia, tapi cukup dia hanya menjalaninya dengan terus-menerus dalam situasi apapun. Dia pasti akan selalu menemani Anda, walaupun itu mungkin dia tidak punya apa-apa atau tidak punya biaya, tapi dia tidak akan memaksakan Anda untuk bisa membayar tentang
apa sesuatu yang kalian belikan itu buat dia. Dan orang yang memanfaatkan pasangannya adalah dia pasti akan selalu tidak pernah puas. Dia akan selalu minta ini dibelikan tas, dibelikan HP dan segalanya. Kalau pasangan kalian seperti itu masih pacaran ya, itu tidak masih bisa dikatakan itu memanfaatkan. Karena apa? Karena di masih pacaran itu sebenarnya kita tidak mempunyai hak untuk minta apa-apa, tapi setelah menikah itu baru ada hak kita untuk meminta sesuatu. Kalau masih pacaran itu kita tidak punya hak karena belum ada ikatan perjanjian pernikahan. Nah, jadi seikhlasnya aja setelah bagaimana dia memperhatikannya. Kalau dia kasih HP, kalau dia kasih kado ya syukur ya, tapi jangan meminta atau memaksa pasangan, kamu harus belikan HP buat saya, kamu harus belikan tas yang bagus, yang mahal buat saya. Nah, itu namanya tidak cinta, tetapi memanfaatkan. Jadi hati-hati ya buat pasangan kalian yang seperti itu. Tolong diperiksa pasangannya, apakah pasangan kalian seperti itu. Kalau seperti itu segera putuskan, jangan sampai Anda dimanfaatkan tapi hatinya sama orang lain. Dan yang kedua adalah jebakan pria sebagai jerat kepada perempuan. Yang kedua adalah mengambil kehormatan wanitanya. Pasangan yang saling mencintai tidak boleh sebenarnya ya melakukan hubungan intim di luar nikah, tapi setelah menikah mereka baru boleh melakukan hubungan intim itu. Namun sekarang banyak pasangan yang terjadi, yang kita lihat juga, pasangan mengambil kehormatan wanitanya, melakukan persetubuhan di luar nikah dengan alasan saling cinta, saling menerima apa adanya. Tapi pada nyatanya setelah pria berhasil mengambil kehormatan wanitanya, wanita menjadi tidak berharga lagi di mata si pria ini, sehingga pasangan yang sudah dirusak oleh prianya, dia merasa bahwa wanitanya itu tidak berharga lagi, tidak ada lagi yang mau didapatkan dari wanita itu karena sudah dapat. Nah, yang perlu wanita tahu sebenarnya yang pria cari itu dalam memilih ya pasangan atau wanitanya, dia pasti melihat bahwa wanitanya itu cantik dan dia pasti memiliki, kalau yang pria yang normal ya, pasti dia menginginkan sesuatu dari wanitanya. Namun sebagai pria yang baik, yang bertanggung jawab, itu dia harus tahu bahwa dia tidak boleh merusak wanitanya, karena itu tidak boleh secara alkitabiah ya, secara alkitabiah itu tidak boleh. Nah, namun yang kita lihat sekarang baru pendekatan, baru pacaran 1 bulan, baru SMA, baru SMP sudah melakukan hubungan intim, sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi kalau saran saya sih ya, kalian yang masih SMP atau SMA atau SD, kalian jangan pacarannya sudah sampai melakukan hubungan intim, jangan ya, karena itu tidak boleh. Karena perjalanan kalian itu masih jauh, masih SMP, masih SMA, belum lagi kuliah. Kalian berpikirlah gimana nanti kalau kalian masih SMP sudah memberikan kehormatan kalian kepada pasangan kalian ditinggalkan waktu kuliah. Apa coba yang mau kalian kasih kepada pasangan kalian nanti ketika kalian diputuskan, kalian di-cut, nggak dihubungi lagi, dicuekin, nggak dihargai lagi, terus ada pria yang mencintai kalian. Nah, pria yang mencintai kalian ini, kalian menikah dan ternyata kamu sudah memberikan dia yang tidak baik, sudah memberikan bekas orang kepada pria yang mencintai Anda itu dengan tulus. Jadi kasihan ya orang pria yang tulus itu mencintai kalian itu, dia mendapatkan bekas atau mendapatkan sisa-sisa. Jadi sayang banget ya, kalian harus menjaga tubuh kalian itu dengan benar-benar, dan juga kalian pria jangan merusak wanita kalian. Mungkin kalian masih SMP, SMA, masih pelajar, mahasiswa, jangan sampai merusak wanita kalian, karena kalian harus berpikir bahwa dia belum siap untuk
menjadi seorang yang dinikahkan atau memiliki komitmen di dalam hubungan. Tapi kalian yang sudah kuliah, sudah di jenjang perkawinan ya, bekerja ya, kalian harus memiliki komitmen dulu. Kalian harus memiliki komitmen, memiliki satu jalan, jangan dua arah ya, sampai kalian melakukan hubungan yang tidak baik itu. Jadi mengambil kehormatan seorang wanita ini adalah jerat seorang laki-laki supaya wanitanya ini tidak berpaling, berpindah hati ke pria lain. Ini adalah sebuah jerat. Karena kenapa? Kalau dia sudah mengambil kehormatan kalian, otomatis dia merasa bahwa ini sudah ada di genggaman saya, ini sudah saya kuasai karena sudah ada di tangan saya. Nah, jadi kalian yang sudah dirusak, kalian tidak bisa lagi bebas melawan gitu loh kalau dia bertindak semena-mena sama kalian. Karena ya kan, kalian nggak dihargain, kalian dikasarin, kalian terima karena apa? Karena kalian takut ditinggalkan. Nah, ini kan alasan salah satu wanita, makanya dia menginginkan mau memberikan kehormatannya kepada pria, betul kan? Nah, jadi kalian harus hati-hati, jangan memberikan kehormatan kalian kepada pria sebelum menikah. Ada ikatan perjanjian pernikahan, jangan berikan. Nah, tapi itu adalah jerat pria kepada wanita. Jangan sampai ya kena jeratan pria ini, karena itu akan pria ini gunakan sebagai bukti. Apalagi yang kalian melakukan hubungan ada videonya ya, dia akan menjadikan itu sebagai bukti untuk mempermalukan kalian. Jadi jangan, karena itu adalah saat kalian berpaling kepada cowok lain, dia akan merusak hubungan kalian dengan menunjukkan video itu atau memaksa kalian untuk berbuat sesuatu demi tidak mengamankan video yang disimpan itu. Jadi hati-hati kalian yang dekat kepada sesama ke pasangan kalian ya, jangan pergi ke tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang gelap, karena dikatakan di situ seperti lagu itu ya, kalau orang ketiga itu adalah hantu atau setan ya. Jadi kalian harus hati-hati. Kalau mau pacaran, pacaranlah di tempat yang ramai, yang terbuka, dan yang tidak ada kemungkinan untuk kalian melakukan hal-hal yang aneh-aneh ya, sehingga tidak memancing nafsu berahi kalian. Tapi kalau di tempat yang terbuka, kalian pasti akan menjaga sikap kalian, menjaga perilaku kalian, dan mengontrol nafsu kalian itu. Jadi pacaranlah di tempat yang terbuka, pacaranlah di tempat yang banyak orang yang ramai ya, jangan di tempat yang sepi, gelap-gelapan, apalagi di hutan-hutan, jangan. Nah, karena itu saya pastikan pasti kalian akan melakukan hal-hal yang tidak baik, akan melakukan hubungan intim, dan itu tidak boleh. Itu merusak hubungan kalian, merusak harga diri wanita, itu mengambil kehormatan wanita. Jadi kalian wanita harus hati-hati ya, karena kalau kalian sudah diambil kehormatan kalian sama pria itu, kalian itu tidak akan mungkin lagi dan akan takut untuk ditinggalkan. Jadi otomatis kalian akan memenuhi semua yang pria minta itu dari kalian. Jadi ini yang saya sebut jerat ya, jerat pria, karena otomatis kalian akan memberikan apa yang dia minta demi menjaga hubungan kalian supaya tetap utuh. Jadi yang berjuang di sini adalah kamu sendiri, sedangkan prianya sudah puas, dia tenang-tenang saja. Kalau ceweknya mau pergi, mau putus ya terserah. Tapi kalau wanita, dia akan berat. Karena apa? Sudah dirusak, sudah memiliki hubungan intim. Jadi sangat berat ya untuk kalian berkata untuk putus, untuk meninggalkan, bahkan susah untuk melupakan kenangan kalian bersama pria itu. Jadi hati-hati supaya kalian memiliki hadiah yang terbaik buat suami kalian nanti. Hadiah yang terbaik buat suami kalian nanti ibaratkan sebuah kado. Kalian cantik, kalian
pokoknya baguslah untuk dipandang dari luar ya, dari luar. Tapi kalian sudah memberikan kehormatan kalian kepada pria, itu seperti kado yang bagus, dibungkus dengan cover yang indah banget, bagus banget, tapi di dalamnya sudah terbuka, sudah tidak baik lagi. Nah, jadi ini yang masa kalian memberikan kepada suami kalian nanti kado yang tidak bagus, covernya bagus, tapi dalamnya sudah rusak. Nah, jadi kalian harus pikirkan ya dari sekarang, jangan lagi ada yang melakukan hubungan intim di luar nikah atau melakukan perzinahan. Itu juga termasuk zina ya. Nah, jadi kalian yang pria dan cowok, sebelum kalian mengadakan ikatan pernikahan, perjanjian nikah, kalian harus menjaga sikap kalian, jangan sampai melakukan itu ya. Nah, kalau kalian cinta dengan pasangan kalian, kalian harus menjaga, merawat pasangan kalian itu, memperhatikannya. Jangan sampai berbuat kasar. Apalagi di jam sekarang ya, banyak tuh di berita-berita pria menghajar istrinya sampai babak belur, kasihan banget ya. Anaknya juga menjadi korban, bahkan suami bunuh istri, sadis banget itu. Nah, kalian harus hati-hati dalam memilih pasangan. Dalam memilih pasangan saya sudah buat kemarin ya kontennya tentang memilih pasangan dengan benar, jadi kalian bisa tonton ya. Nah, jadi itulah yang jerat pria dan laki-laki pasangan kalian. Jadi hati-hati kalau ada jerat ini yang kalian temui, sekarang cut sebelum terlambat. Putuskan sekarang sebelum terlambat, karena waktu masih banyak ya. Apalagi kalian masih, yang saya bilang tadi, masih pelajar, mahasiswa, jangan melakukan itu karena kalian akan ditinggalkan nanti. Kalian ditinggalkan dengan bekas yang tidak baik. Nah, ini yang paling berbahaya, ini yang paling menyakitkan buat kalian. Nah, dan saran saya di sini juga saya mau bahas ya, itu tentang itu banyak wanita kalau diputuskan pria, wanitanya menangis sampai 1 harian dan bahkan berhari-hari, bahkan ada yang bunuh diri. Itu konyol, itu bodoh, itu nggak boleh. Buat kalian yang diputuskan pacar kalian, kalian harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena dia, pria yang meninggalkan kalian itu tidak bisa membahagiakan kalian, karena dia lewat dia memutuskan kalian itu sudah beruntung loh. Beruntung kenapa? Karena dia sudah secara langsung dia sudah mengungkapkan bahwa dia tidak bisa membahagiakan kalian. Jadi kalian harus bersyukur. Jadi kalian punya planning atau punya peluang untuk mendapatkan pasangan yang bisa membahagiakan kalian ke depan. Karena pasangan itu harus sama-sama bahagia ya. Jadi kalau kalian diputuskan, jangan menangis, jangan sampai ada yang bunuh diri lah, gantung diri, itu bodoh, konyol, sangat konyol sekali itu. Jadi kalian jangan melakukan itu ya, itu sangat konyol dan bodoh, dan itu adalah lewat kalian bunuh diri itu atau melakukan hal-hal yang tidak baik karena diputuskan itu. Pria yang memutuskan kalian itu malah senang melihat kalian menderita, karena itulah yang dia mau. Karena dia tidak benar-benar cinta sama kalian. Kalau dia benar-benar cinta, sayang, dan terima kalian apa adanya, saya jamin dia tidak akan memutuskan kalian. Jadi kalian bersyukur. Walaupun rupa kalian cantik, apalagi rupa kalian masih cantik ya, belum memberikan kehormatan, kalian harus beruntung. Daripada yang diputuskan sudah memberikan kehormatannya, nah itu yang paling merugikan ya. Nah, jadi itu yang kalian harus tahu, pasangan-pasangan untuk mempersiapkan pasangan yang lebih matang lagi ke depannya. Dan yang terakhir adalah bilang cinta kalau kamu cinta. Jujurlah kepada pasangan Anda. Jangan bilang cinta cinta kepada wanita ini tapi hatinya kepada yang lain. Bilang sayang kepada wanita si A tapi sayangnya kepada wanita lain, hatinya, matanya tertuju kepada wanita lain. Kalau kalian sudah punya pacar, sudah punya pilihan kalian sendiri,
Nah, kalian harus membahagiakan pasangannya ini. Jangan kasarin ya. Kalian harus memperhatikannya. Benar-benar jujurlah kepada pasangan kalian. Kalau kalian cinta, sayang, sayangilah dia, lindungilah dia, perhatikanlah dia, jagailah dia. Nah, jangan kalian sudah bilang cinta, sudah bilang sayang, tapi masih melirik yang lain, tapi masih ada keinginan untuk selingkuh, untuk menduakan pasangannya. Jangan ya, kasihan pasangan kalian. Lihat tuh pasangan kalian, dia sudah tulus mencintai kalian, dia sudah menyayangimu, dia sudah memberikan semuanya buat kamu, tapi kamu meninggalkan dia. Kamu punya hati nggak sih? Dan kalian yang semua pria, saya katakan dengan tegas, jangan pernah merusak pasanganmu, jangan pernah kasari pasanganmu. Karena kalian itu, pria itu dilahirkan dari wanita, dan wanita kalian itu, pasangan kalian itu, wanita kalian itu akan melahirkan juga, dan dia adalah ibu dari anak-anaknya nanti, dan anak-anaknya nanti yang akan lahir, dia akan menjadi seperti kalian juga. Jadi kalian harus menabur yang baik, memperhatikan, menyayangi, mengasihi pasangan kalian ya, baik ini non Kristen atau Kristen. Saling mencintailah sesama pasanganmu, bahagiakan dia. Kalau ada waktu, luangkan waktu buat pasangan Anda. Jangan sampai karena kesibukan Anda lalai membahagiakan keluarga Anda, pasangan Anda, dan Anda tidak memiliki kesempatan untuk membahagiakan keluarga Anda. Jadi tetaplah bersama-sama pasangan kalian, jangan ada orang ketiga ya. Jangan ada yang merusak hubungan kalian. Karena kunci pasangan itu adalah antara pria dan laki-laki. Kalau kalian erat, kalau ini tetap terikat, tidak ada orang ketiga di sini, nah, kalian pasti kuat menghadapi setiap gelombang kehidupan ini. Baik itu kekurangan keuangan, kekurangan dalam keluarga, kalian pasti akan tetap kuat dan tetap bersatu. Tapi kalau sudah ada yang ketiga, ini yang pria jatuh cinta sama orang ketiga ini karena uang, karena harta, karena cantik, dan ingin mengambil sesuatu dari ini. Nah, jadi ini kesini dan ini tertinggal ya, dan dia diselingkuhin. Nah, kasihan banget nih. Nah, jadi kalian harus menghargai setiap pasangan kalian. Itu adalah pilihan kalian sendiri. Dan gini ya, kemarin saya temui dia bilang cinta kepada pasangannya ini, tetapi dia hanya memanfaatkan wanita ini. Dia minta uangnya, dia minta motornya, pokoknya semualah, dikit-dikit minta dijemput, dikit-dikit minta apa-apa gitulah. Kalian nyadar ya kalau kalian itu cowok itu harus menjadi kepala rumah tangga, jadi kalianlah yang harus menolong, yang harus memiliki usaha yang kuat untuk bisa membahagiakan pasangan kalian. Jadi itu ya, buat kalian, buat wanita, kalian juga jangan selingkuhin pasangan kalian, karena yang selingkuh ini juga bukan hanya pria juga, tapi wanita juga banyak ya. Karena itu, jadi saya sudah bahas kemarin itu ya, silakan dipraktekkan cara membongkar kebohongan pasangan itu, silakan dipraktekkan. Nah, dan buat kalian para wanita, janganlah juga menyelingkuhin pria kalian. Pacar kalian sudah berjerit, pacar kalian sudah menghabiskan keringat ya, sibuk bekerja untuk kalian, tapi kalian malah selingkuh di belakang. Kalian malah asik-asikan berduaan sama cowok lain. Nah, jadi kasihan juga sama, pokoknya intinya pasangan itu harus jujur lah. Jangan ada yang selingkuh, jangan ada yang menyakiti, jangan ada yang menghancurkan, tapi yang ada menguatkan, supaya hubungan kalian itu tetap kuat. Tidak ada yang bisa menghancurkan, memisahkan kalian. Kalau kalian sama-sama menjaga hati, jaga diri, jaga hubungan, jaga komunikasi,
itu ya, kalian harus jaga itu supaya hubungan kalian tetap kuat dan kokoh, tidak ada yang bisa memisahkan kalian kecuali maut, dan itu akan dialami oleh semua orang. Jadi selama kalian hidup, kalian akan menjalani masa-masa yang indah, masa-masa yang romantis, masa-masa yang bahagia selama kalian masih hidup bersama-sama dengan pasangan kalian. Karena itu ya yang dimimpikan pasangan itu. Jadi kalau kalian nggak cinta, bilang nggak cinta, daripada kalian bilang cinta tapi hanya menginginkan sesuatu, kalian membodohi wanita kalian, membohongi wanita kalian, tapi kalian sebenarnya tidak cinta, tidak sayang kepada wanita kalian itu. Jujurlah kepada pasangan Anda. Jangan wanitanya pasangan kalian sudah memberikan semuanya, sudah pokoknya memberikan yang terbaik buat kalian, tapi kalian tidak mencintainya. Nah, lebih baik jujur saja, terbuka kepada wanita kalian supaya dia tidak berharap banyak, dan jangan memberikan janji palsu. Awas PHP, pemberian harapan palsu. Kalau ya, katakan ya, kalau tidak, tidak. Jadi nyatakan yang sebenarnya kepada pasangan kalian, dan pasangan yang jujur, yang benar-benar tidak kalian cintai, kalian bilang nggak cinta. Nah, itu lebih baik daripada kalian bilang cinta dan wanitanya berharap banyak kepada kita, mengharapkan kita, tapi sebenarnya hati kita nggak ada sama dia. Jadi kalian harus tulus, jujur kepada setiap orang-orang yang kalian sayangi ya. Nah, dan pilihan pacaran itu harus satu, jangan dua, jangan tiga, dan bahkan lebih. Tapi pacaran hanya ada satu yang boleh ya, satu pasangan, pria dan laki dan wanita. Oke, terima kasih ya sudah menonton video-video saya ini. Semoga video saya ini bermanfaat buat kalian, setiap pasangan kalian, dan kalian bisa mempraktikkannya dan memastikan hubungan kalian, pasangan kalian setia, jujur, mencintai kalian, menerima kalian apa adanya, tidak ada apanya. Awas kena jebakan pria, wanita, pasangan Anda, tapi tetaplah pastikan pasangan Anda setia. Oke, terima kasih. Shalom Elohim, Tuhan Yesus memberkati.